Berpura-pura jadi penghuni kos, pasangan kekasih mencuri sepeda motor di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, aksi mereka terekam kamera CCTV. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas indekos kemudian mengintai situasi di area parkiran. Melihat situasi yang sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos sementara pasangannya melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kunci stang sepeda motor kemudian membawa kabur. Pasangan ini sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditempati oleh pelaku. Dia masuk kos, sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam. Dan dia bayar kos pun baru setengah, sekitar Rp750.000 gitu. Dia masuk, dia cuma 2 hari katanya di sini berarti kan. Nah, minggu itu kejadian dia mencuri motor saya. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diduga korban malpraktik, seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu muda berusia 30 tahun, warga Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, lumpuh total sejak 9 bulan lalu pasca operasi sesar kelahiran anak keempatnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Saat pembedahan perut, korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Diduga obat bius tidak bekerja karena sudah kadaluarsa. Pasca operasi tubuh kian melemah dan dokter hanya menyebut sebagai efek obat bius. Sementara itu pihak rumah sakit membantah pasien jadi korban malapraktik. Hasil analisa pihak rumah sakit, pasien menderita TBC tulang belakang dengan kondisi yang cukup parah. Nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Berapa lama itu? Pen yang dipasang berapa lama? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemungkinan dan resiko sampai kelumpuhan tertulis karena TBC tulangnya terlalu besar, terlalu panjang dari atas ke bawah. Mohon maaf, batang tubuh kita cuma ada 3 segmen, pinggang, torak, lumbar, seperti kata terakhir. Terkait kasus ini, keluarga pasien berencana melakukan upaya hukum jika memang tidak ada kepastian kesembuhan atau layanan yang lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN memusnahkan barang bukti narkotika di sebuah kampung yang terkenal dengan sarang narkoba, Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Ratusan kilogram barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan BNN RI serta BNN Provinsi selama periode Februari hingga Juni 2025. Pemusnahan narkotika dilakukan di Kampung Boncos, salah satu kawasan yang dikenal sebagai titik rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu-sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan menggunakan alat khusus berupa insinerator berteknologi tinggi yang mampu membakar narkotika pada suhu hingga 1200 derajat Celcius sehingga seluruh senyawa kimia berbahaya dapat diurai secara sempurna. BNN memastikan bahwa proses penyisihan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga alami remblong, truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah pengendara dan kios di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dan 3 lainnya luka-luka.
Video amatir warga merekam truk bermuatan pipa besi yang melaju dari arah Puncak menuju Bandung alami remblong di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Saat truk melaju kencang di jalan turunan, menabrak satu minibus dan 2 sepeda motor di depannya. Truk juga menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Sebelumnya, truk alami remblong sekitar 2 km. Kondektur truk sempat melompat saat kendaraan melaju kencang. Akibat kejadian tersebut, 1 pemotor meninggal, 1 orang luka berat, dan 2 lainnya luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Cianjur. Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi saya tahan, habis loncat, duaan, jadi supir serangan, tapi jadi as Bapak loncat itu Bapak penumpang atau kentek di sini Pak? Kentek, tapi loncat tapi. Imbas peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Tugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab pasti kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM mengalami terbalik akibat cuaca buruk. 1 mahasiswa meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau Wahar. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Gara-gara cemburu, seorang aktor sinetron peras kekasih pasangan sejenis di Jakarta. Ya, pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.